yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah, 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sunan muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Kalau dia memurtad, sebenarnya tidak ada masalah dengan kita. Kalau memurtad, silahkan murtad, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus melecehkan agamanya terdahulu? Itu mungkin kepercayaan dia yang sekarang, silahkan, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus melecehkan? Kalau jadi seperti inilah meninggalnya, susah meninggalnya, lidah keluar, seolah-olah lagi dicekik sama malaikat. Di dunia saja mau meninggal sudah susah, apalagi di neraka nanti. Jadi buat sahabat-sahabat muslim, untuk apa kita menghujat, memfitnah, menistakan agama orang lain? Agama mereka, agama kita. Tapi kalau mereka memfitnah, ya kita luruskan saja, sebagaimana mampu kita untuk meluruskan. Yang penting jangan menyesatkan orang. Jadi buat sahabat-sahabat muslim, mungkin cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, itulah dia, kita sudah melihat perjalanan seorang muslim yang diselamatkan oleh Tuhan dan yang sudah selamat, yang sudah mengikut Tuhan. Dan sewaktu dia bersaksi, pengalaman dia sewaktu dia masih percaya kepada agama yang sebelumnya, dan dia menceritakan kesaksiannya, pengalaman hidupnya. Di sana dia melihat seperti permainan anak-anak, bahkan dia bilang itu adalah kepala jin dan lain sebagainya. Dan itu kesaksian hidup dia, dan itu juga pengalaman dia, ya. Tapi yang saya mau bahas, bagaimana sewaktu beliau atau Bapak ini meninggal dunia, ya namanya setiap manusia pasti mati, ya. Ada waktunya lahir dan ada waktu mati. Artinya semua kita melewati kematian secara badani, ya. Nah, yang saya mau tangkapi dalam hal ini teman-teman, karena banyak channel-channel dari saudara kita muslim membahas video beliau ini, dan mereka berkata inilah hukumannya gitu kira-kira. Dan saya mau berkata, kalau hanya karena kematiannya seperti itu, dengan mereka mempunyai alasan waktu meninggal susah, tidak cepat meninggal gitu, dan lidahnya keluar, dan itu juga tidak bisa menjadi alasan dong, kalau itu kena kutuk dari Tuhan atau dari malaikat. Nah, jadi artinya kematian itu semua manusia menghadapinya, berbeda-beda. Ada yang mati tidur, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati di laut, ada yang mati naik pesawat. Nah, jadi bukan itu kesimpulannya. Yang lebih penting sekarang ini, Bapak itu sudah menemui kebenaran. Nah, Bapak itu sudah menemui jalan keselamatannya. Makanya ada firman Tuhan berkata,
kita langsung baca aja dulu firman Tuhan di dalam Filipin 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Saulus berkata seperti ini? Coba. Karena dia tahu di balik kematian ada kehidupan. Jadi kalau kita lihat kehidupan Bapak itu, yaitu memang dagingnya mati. Ya. Mau dibilang kena kutuk, mau dibilang kena apapun itu, tetapi rohnya sudah selamat. Ya. Karena kematian keuntungan bagi orang percaya. Ya. Hidup dia selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Ya. Makanya Yesus itu tidak lama di dalam kuburan. Ya. Karena tempatnya adalah kekekalan. Karena dia hidup yang kekal. Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus itulah dia dapat keuntungan. Ya. Kalau daging ini hanya sementara. Kalau 100 tahun meninggal, selesai. Tetapi di dalam Yesus Tuhan, itu selama-lamanya. Ya. Itu kehidupan yang kekal. Jadi itulah teman-teman, perbedaan pandangan dunia dengan firman Tuhan. Ya. Menurut mereka ya, kalau udah mati seperti itu udah selesai kan, ke neraka. Ke neraka kira-kira begitu kan, menurut mereka. Memang pandangan dunia gitu, ya. Tetapi menurut firman Tuhan, ya, karena mati adalah keuntungan bagiku, kata firman Tuhan. Nah, jadi dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sekedar perantau kita. Jadi inilah yang penting, ya. Dan saya tidak sedih melihat itu, atau saya bilang, oh iya, tidak. Karena kita kembali kepada firman Tuhan. Saya katakan tidak. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan itu udah luar biasa. Ya? Bukan kalau sudah mengikut Tuhan itu, dia bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, tidak ada yang kekal. Ya? Kalau hidup kita secara badan ini tidak kekal. Ya? Jadi ini yang harus difahami, ya. Ini yang harus kita dapat mengerti sebenarnya, teman-teman, ya. Memang kalau kita tidak berpikir panjang, kita anggap oh iya betul. Nah, sehingga nanti orang takut, ya. Orang takut bertindak mempertahankan imannya, ya. Padahal tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus giat mencari Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan menyertai setiap kita. Shalom.